Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari salah satu kelompok pada mata kuliah Teori Hubungan Internasional dengan dosen pengampu Ibu Glory Yolanda Yahya, SIP MA Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada konten video kali ini kami akan membahas topik tentang isu yang berkaitan dengan konsep balancing, backbalancing, dan bank Adapun kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Jessica, dengan nomor induk mahasiswa 21050500065. Perkenalkan, nama saya Yulia Delsia, NIM 2105050053. Saya Reza Yuda Faridzi, NIM 210505035. Saya Muhammad Fazrullah, NIM 2105050031. Perkenalkan, nama saya Rahmah, NIM 2105050033. Dalam konsep ini kami mengambil isu tentang Rusia soal Perdana Menteri baru Rishi Sunak tak ada harapan dengan Inggris. Seperti yang dikatakan oleh berita CNN ini, Perdana Menteri keturunan India dihadapkan pada tugas yang sangat berat untuk mengatasi krisis Inggris yang semakin kacau. Belum lagi konflik antara Rusia dan Ukraina yang ikut menyeret Inggris bersama negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Moskow juga menegaskan bahwa tidak ada harapan hubungan antara Rusia Inggris membaik di bawah kepemimpinan Rishi Sunak yang tergantikan oleh Liz Truss. Menurut kelompok kami, ini merupakan seperti menyulitkan negara Rusia oleh Inggris dan Amerika Serikat. Padahal sudah jelas di dalam berita ini sendiri menjelaskan bahwa Peskov mengatakan Rusia tetap tak akan menutup pintu bagi Inggris dan berusaha untuk memperbaiki hubungan, tetapi mengapa malah Inggris dan Amerika Serikat serta sekutunya memilih untuk membantu Ukraina yang diinvasi oleh Rusia serta menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia. Tentu saja situasi ini membuat Moskow geram dan memboikot sejumlah bahan penting seperti gas ke Eropa. Ini seperti memandang Rusia itu bisa segala hal dan hanya negara Rusia yang dirugikan. Sementara negara Inggris dan Amerika Serikat mendapat keuntungan dalam invasi Rusia. Artinya Rusia yang awalnya ingin membuka pintu untuk berdamai dengan Inggris, tetapi dihadapi dengan Inggris dan Amerika Serikat yang membantu Ukraina dalam invasi Rusia. Tentu saja hal ini membuat Rusia enggan ingin memperbaiki hubungannya dengan Inggris. Apalagi sekarang Perdana Menteri Inggris sudah tergantikan oleh Rishi Sunak. Sejauh ini kami tidak bisa melihat pijakan harapan bahwa akan ada perubahan positif di masa yang akan datang, tutur juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, seperti dikutip dari Reuters. Itu membuktikan bahwa Rusia juga ingin berdamai dengan Inggris di bawah kepemimpinan Perdana Menteri yang baru. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Inggris, tidak ada harapan untuk memperbaiki hubungan tersebut. Dalam konsep loop passing, kami mengambil isu tentang Menhan, Rumania mundur karena ikut campur konflik Rusia-Ukraina. Menurut pendapat kami, isu ini termasuk tindakan menghindari tanggung jawab yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Rumania sendiri. Karena menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk Ukraina mengakhiri perang adalah dengan duduk bernegosiasi bersama Rusia. Pagi ini, saya mengajukan pengunduran diri saya dari posisi Menteri Pertahanan Nasional kepada Perdana Menteri Rumania, Nicolae Ciuca, kata Menhan Rumania Vasile Dintru yang dilaporkan oleh laman radio Free Eropa. Lantas mengapa dia mengundurkan diri hanya karena dia menyatakan itu? Karena dia ingin melemparkan tanggung jawabnya kepada Nicolae Ciuca. Dincu juga mengatakan bahwa negosiasi dengan bantuan sekutu internasional adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian langgeng antara Ukraina dan Rusia. Itu adalah sesuatu yang akan berakibat membahayakan.
Maka dari itu, komentar dari Ding Chu segera memicu teguran Klaus Iohannis dan para pemimpin koalisi pemerintahan yang berkuasa termasuk Nicolae Chiucha. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 8 bulan. Hingga kini kedua negara tersebut belum menunjukkan iktikat untuk melakukan perundingan dan mencapai resolusi konflik. Dalam konsep bad warning, kami mengambil isu tentang Cina-Rusia yang kian harmonis, menghasilkan ekspor-impor, dan mengilap tumbuh double digit. Menurut kami, isu ini termasuk tindakan bekerjasama dengan musuh dan lebih menguntungkan ke pihak musuh. Seperti yang diketahui, Rusia dan Cina dulu pernah berkonflik sebelumnya, dikarenakan Cina secara lantang menyebut Uni Soviet sebagai the revisionist traitor group of Soviet leadership, yang menyebabkan pecahnya pertikaian antar dua negara ini. Konflik ini menyebabkan gerakan komunis internasional terpecah. Cina menang atas perang melawan Soviet dengan memukul mundur tentara mereka yang menggagalkan Soviet menghancurkan tank. Lalu hubungan Rusia dan Cina mulai membaik pada tahun 1991, 1994, dan 2004. Sekarang Rusia-Cina menjadi mitra dekat Rusia saat Moskow menghadapi berbagai sanksi Barat terkait serangan ke Ukraina. Bahkan untuk saat ini, ekspor Cina ke Rusia kembali mencatat pertumbuhan 2 digit berturut-turut dalam 3 bulan terakhir. Per September 2022 lalu, ekspor Cina ke Rusia meroket 21,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya, yakni 26,5%. Perdagangan bilateral antara Cina dan Rusia melonjak sebesar 136,09 miliar US dollar pada 9 bulan pertama tahun ini. Angkanya tumbuh 32,5%. Kinerja baik kedua negara tak terlepas dari sanksi negara barat terhadap Rusia. Inilah mengapa kerjasama ini bisa dibilang ke dalam konsep bandwagoning, dikarenakan kerjasama dengan Cina menjadi hal yang penting bagi Rusia dan banyak menguntungkan pihak Rusia. Baiklah, sekian penjelasan tentang isu terkini terkait dengan konsep balancing, backpassing, dan bandwagoning dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.